Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Miss Elsa di kelas fisika. Hari ini dan satu minggu ini kita akan membahas tentang penerapan konsep rangka manusia pada pesawat sederhana. Apa sih itu? Yuk kita simak pembahasannya. Jadi anak-anak, pada saat manusia melakukan aktivitas, manusia selalu berupaya untuk melakukannya dengan usaha dan daya yang sekecil-kecilnya. Ibarat ya, kalau misalkan bisa bergerak lebih dikit kan, jadi nggak capek ya. Oleh karena itu, manusia menggunakan pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitasnya. Ketika kerja dipermudah, artinya energi yang dikeluarkan lebih sedikit. Nah, energi dan kerja atau usaha itu dinyatakan dalam satuan joule atau newton meter. Kerja atau usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak, sehingga dapat dituliskan rumus. Kamu masih ingat nggak? W sama dengan F dikali S. Usaha sama dengan gaya dikali jarak. Biar tambah ingat, coba lihat contoh soal ini. Sebuah balok berada pada lantai yang licin dan ditarik oleh gaya 40 Newton. Jika usaha yang dilakukan oleh gaya kepada balok adalah 680 Joule, hitunglah besar perpindahan balok. Yang kita cari adalah S. Sehingga tadi kan rumusnya W sama dengan F dikali S. Kalau yang dicari S berarti kita balik W dibagi F. Sehingga 680 dibagi 40 sama dengan, karena S itu adalah meter, jadi 17 meter. Beragam pesawat sederhana memiliki kesamaan dengan prinsip dasar dari sistem gerak manusia loh. Jadi berikut adalah beberapa di antaranya. Otot kita, sendi, dan rangka, kan kamu sudah pelajari itu. Itu kan merupakan sistem gerak manusia, memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip kerja sejumlah pesawat sederhana loh. Nah, pesawat sederhana sendiri ini kan dimaknai alat-alat yang dibuat khusus untuk memudahkan manusia dalam melakukan berbagai usaha fisik, seperti kayak mendorong, memotong, atau memindahkan benda kan. Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai kesamaan prinsip kerja pada sistem gerak atau rangka manusia dan pesawat sederhana, berikut adalah beberapa contoh pesawat sederhana yang menerapkan konsep dari sistem gerak manusia. Yang pertama, ada tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat benda berat. Salah satu jenis pesawat sederhana ini terdiri dari tiga elemen utama, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik tangkap gaya. Nah, prinsip kerja tuas sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem gerak manusia di bagian lengan, ya kan? Itu ada, meliputi rangka otot bisep dan trisep, seperti halnya tuas yang memiliki titik tumpu. Kerja otot-otot lengan, pun bertumpu pada sendi tangan ya, di antara lengan atas dan lengan bawah, gitu. Sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Nah, pada tuas pengungkit kan seperti ini, ada lengan kuasa, lengan beban, dan lengan titik tumpu dengan rumus keuntungan mekanis yaitu W per V, ya kan? Dan kita ganti keuntungan mekanisnya jadi LK per LB sama dengan W per V, usaha dibagi gaya. Lengan kuasa, lengan beban. Lengan kuasa dikali gaya sama dengan usaha dikali lengan beban. Masih ingat kan rumusnya? Nah, yang kedua anak-anak, katrol. Katrol memiliki fungsi yang serupa dengan tuas atau pengungkit. Selain sama-sama digunakan untuk mengangkat benda yang berat, keduanya juga menerapkan prinsip sistem gerak manusia pada bagian lengan. Nah, dalam cakupan pesawat sederhana, katrol dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu ada katrol. Ketiga jenis katrol itu kan ada yang tunggal dengan satu titik tumpu, di bagian tengah katrol ganda, titik tumpunya di antara alat dan benda, serta katrol majemuk yang memiliki lebih dari dua titik tumpu. Nah, sehingga alatnya itu seperti sumur timba yang akan kita buat pada praktek minggu depan. Nah, untuk pengingat katrol di sini kan kamu lihat.
ini satu titik tumpu saja, sehingga disebut katrol tetap. Katrol bebas ada di titik tempuh dan titik bebannya di sini. Lalu katrol majemuk ini paling mudah digunakan untuk mempermudah karena semakin kecil keuntungan mekanisnya, semakin mudah manusia untuk melakukan eh, pergerakan usaha. Yang ketiga ada bidang miring. Nah, bidang miring ini berfungsi untuk memudahkan pemindahan benda dari ketinggian yang berbeda. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang menerapkan prinsip kerja rangka kaki manusia. Pesawat sederhana ini berupa bidang datar yang dimiringkan dalam besaran sudut tertentu. Nah, dalam sistem gerak manusia, cara kerja bidang miring hampir serupa dengan rangka telapak kaki dan otot pergelangan kaki yang berjinjit untuk menjangkau benda di tempat yang lebih tinggi. Itulah beberapa contoh pesawat sederhana yang menerapkan konsep rangka pada sistem kerjanya. Seperti ini ya, keuntungan pada mekanis pada bidang miring. Sama saja ketika kaki kita berjinjit ada W dan ada F, lalu ada ketinggian dan ada jarak di sini. Oke anak-anak, untuk kuis fisika hari Senin, kamu harus menjelaskan tiga gambar pada video ini. Yang pertama, kamu harus menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis. Yang kedua, jelaskan prinsip pesawat sederhana pada manusia saat mengenengadahkan kepala. Yang ketiga, jelaskan prinsip pesawat sederhana saat kaki kita cincit. Dan anak-anak, untuk tugas hari Rabu, kamu harus membuat video gerakan manusia yang mencerminkan pesawat sederhana, yaitu pertama ada gerak otot mengangkat benda, lalu yang kedua gerakan kepala menenggadah, lalu yang ketiga gerakan kaki jinjit, dan yang keempat gerakan smash saat badminton. Jangan lupa dijelaskan juga di video tersebut gerakan itu kenapa bisa mencerminkan pesawat sederhana. Semakin kamu banyak mendeskripsikannya, semakin tinggi nilai kamu dalam memperoleh skor praktek ini. Nesa tunggu, jangan lupa dikerjakan untuk hari Senin dan untuk hari Rabu. Sampai ketemu di minggu depan untuk kegiatan praktek. Bye-bye.